Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Lina Aprilia, yang kedua Maisyarah, yang ketiga Maulidatul Hasanah, yang keempat Misnawati Putri, dan yang kelima Zahratunisa Rahmadina. Di sini kami akan membacakan dan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Saya, Maisyarah, akan membacakan dan menjelaskan sedikit tentang ikatan ion, pengertian ikatan ion, dan sifat-sifat ikatan ion tersebut. Yang pertama, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Pada ikatan ion terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena perpindahan elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Nah, ikatan ion terjadi antara atom-atom yang mempunyai energi ionisasi yang rendah dengan atom-atom yang mempunyai afinitas elektron yang besar. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai energi ionisasi yang rendah, sedangkan unsur-unsur non-logam mempunyai afinitas elektron yang tinggi. Oleh karena itu, ikatan ion dapat terjadi antara unsur-unsur logam dan non-logam. Pembentukan ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepas elektron. Akan melepas elektronnya dan membentuk ion positif, sedangkan elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron besar, yaitu mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif. Positif dan ion negatif yang terbentuk akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis, membentuk senyawa yang netral. Jumlah ion negatif dan positif dalam senyawa yang terbentuk mempunyai perbandingan sedemikian rupa sehingga akan membentuk senyawa netral. Yang kedua yaitu sifat-sifat ikatan ion. Ikatan ion mempunyai 5 sifat, yaitu yang pertama, senyawa ion berwujud padat pada temperatur kamar. Yang kedua, kristal senyawa ion keras tetapi rapuh. Yang ketiga, senyawa ion larut dalam pelarut polar seperti air dan amonia. Yang keempat, senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang kelima, senyawa ion mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Baik, saya Zahratunisa Rahmadina akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh soal pembentukan senyawa ion antara Na dan Cl. Jadi gini, yang perlu kita ketahui, setiap atom di alam semesta ini tidak ada yang stabil jika berdiri sendiri kecuali golongan gas mulia. Maka dari itu mereka harus melepas elektron di kulit terluar mereka. Contohnya gini, yang di contoh pertama Na elektron 11. Jadi susunan kulit elektronnya ada 2, 8, dan 1. Nah, yang di kulit terluar ini kan 1. Agar dia stabil menjadi 8 elektron, berarti kita harus melepas atau menambah kan. Kemudian kebetulan di kulit terluar Na ini hanya ada 1 elektron, maka sebaiknya kita melepas 1 elektron tersebut agar menjadi 8 elektron. Begitu juga dengan Cl, susunan elektronnya 2, 8, dan 7. Biar lebih mudah menjadi 8, lebih baik ditambah 1. Intinya, kalau kulit terluarnya ada 1 sampai dengan 4 elektron, lebih baik dilepas. Sedangkan jika ada 5 sampai dengan 7 elektron, lebih baik ditambah agar menjadi stabil, yaitu 8 elektron. Nah, kenapa bereaksi? Karena jika kita lihat Na itu melepas 1 elektron, nggak mungkin dong dia ngelepas ke sembarang tempat, pasti ada yang menampung. Maka dari itu mereka bereaksi. Na melepas satu elektron yang nanti akan ditangkap oleh Cl, karena Cl butuh 1 elektron lagi agar menjadi stabil. Persamaannya menjadi Na plus ditambah Cl- sama dengan NaCl. Nah, selanjutnya ke contoh berikutnya, yaitu pembentukan senyawa ion antara Ca dan Cl. Sebenarnya sama saja dengan contoh sebelumnya, cuman perbedaannya adalah Na tadi hanya melepas 1 elektron, sedangkan Ca harus melepaskan 2 elektron. Maka dari itu dia membutuhkan 2 tempat untuk melepas elektronnya,
maka dibutuhkan 2 Cl yang masing-masing membutuhkan 1 elektron agar stabil. Jadi intinya kenapa reaksi-reaksi di atas terjadi, yaitu agar mereka menjadi stabil. Kemudian pembahasan tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama sepasang elektron atau lebih. Senyawa kovalen adalah senyawa yang hanya mengandung ikatan kovalen. Ikatan kovalen dalam atom-atom berelektron banyak hanya melibatkan elektron valensi saja. Kemudian contoh, ikatan pada molekul fluorin F2 yaitu 9F, Z-nya sama dengan 9. Konfigurasi elektron F adalah 1s, 2, 2s, 2, 2p5. Elektron pada orbital 1s tidak terlibat dalam pembentukan ikatan karena tingkat energinya rendah. Maka elektron valensi yang dimiliki atau elektron pada orbital 2s dan 2p artinya F mempunyai 7 elektron valensi sehingga mempunyai 7 titik. Sesuai dengan letak golongan atom F berada pada golongan 7A, ada 1 elektron yang tidak berpasangan sehingga pembentukan molekul F2 adalah perhatikan hanya 2 elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan F2. Pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas. Baiklah, selanjutnya yaitu saya, Miss Nawati Putri, ingin menjelaskan mengenai struktur Lewis adalah penggambaran ikatan kovalen yang menggunakan labang titik Lewis di mana pasangan elektron ikatan dinyatakan dengan satu garis atau sepasang titik yang diletakkan di antara kedua atom, dan pasangan elektron bebas dinyatakan dengan titik-titik pada masing-masing atom. Catatan, hanya elektron valensi yang ditunjukkan pada struktur Lewis. Contoh, ikatan rangkap 2 terdapat dalam molekul karbon dioksida CO2 dan etilena C2H4. Ikatan rangkap 3 terbentuk jika 2 atom menggunakan bersama 3 pasang elektron, seperti dalam molekul N2. Molekul asetilena C2H2 juga mengandung ikatan rangkap 3, yaitu pada ikatan antara 2 atom karbon. Pada umumnya, ikatan kovalen terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Hal ini disebabkan atom-atom non-logam cenderung menerima elektron sehingga atom-atom non-logam bergabung dan saling menggunakan sepasang elektron atau lebih untuk membentuk senyawa kovalen. Adapun aturan penulisan rumus Lewis sebagai berikut. 1. Semua elektron valensi ditunjukkan dengan titik di sekitar atomnya. 2. Satu ikatan atau dalam hal ini ikatan tunggal antara 2 atom dibentuk dengan penggunaan bersama 2 elektron atau 1 elektron dari masing-masing atom. Ketiga, satu garis sebagai ganti pasangan titik sering digunakan untuk menunjukkan pasangan elektron ikatan. Keempat, elektron yang tidak digunakan untuk ikatan tetap sebagai elektron bebas. Titik-titik tetap digunakan untuk menyimbolkan pasangan elektron bebas. Kelima, kecuali untuk atom hidrogen atau yang akan memiliki 2 elektron bila berikatan. Atom umumnya akan memiliki 8 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Aprilia akan melanjutkan penjelasan tentang contoh-contoh bagaimana cara menuliskan struktur Lewis. Berikut contoh penulisan struktur Lewis yang tertera di layar PPT. Cara penulisan ini sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pertama, pembentukan ikatan kovalen. Pembentukan ikatan kovalen digambarkan dengan struktur Lewis sebagaimana peranan elektron valensi dalam membentuk ikatan. Gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul.
Ikatan kovalen dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan kovalen yang melibatkan pemakaian bersama satu pasang elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen yang terbentuk dilambangkan dengan garis tunggal, seperti garis strip. A. Pembentukan molekul hidrogen atau H2. Elektron valensi H adalah 1. Setiap atom Cl saling menyumbangkan satu elektron untuk mencapai oktet. Berikut struktur Lewis dari molekul hidrogen atau H2. Pasangan elektron struktur Lewis untuk H2 dapat digambarkan dengan tanda garis tunggal atau strip, sehingga molekul H2 dapat dinyatakan sebagai berikut. B. Pembentukan molekul klorin atau Cl2. Elektron valensi Cl adalah 7. Setiap atom Cl saling menyumbangkan satu elektron untuk mencapai oktet. Berikut struktur Lewis dari molekul Cl. Pasangan elektron struktur Lewis untuk Cl2 dapat digambarkan dengan tanda garis tunggal atau seperti garis strip, sehingga molekul Cl2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan kovalen yang melibatkan pemakaian bersama dua pasang elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen yang terbentuk dilambangkan dengan garis rangkap 2, seperti yang ada di dalam kurung. Pembentukan molekul oksigen atau O2. Penyelesaian, elektron valensi O adalah 6. Setiap atom O saling menyumbangkan 2 elektron untuk mencapai oktet. Berikut struktur Lewis dari molekul oksigen atau O2. Struktur Lewis untuk O2 dapat digambarkan dengan tanda garis rangkap 2 seperti di dalam kurung, sehingga molekul O2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Tetapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 20010111044. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen rangkap 3, contoh pembentukan molekul N2, sifat-sifat senyawa kovalen, dan yang terakhir, teori ikatan kimia berdasarkan teori Bohr. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki penjelasan yang pertama, yaitu tentang ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan kovalen yang melibatkan pemakaian bersama 3 pasang elektron oleh 2 atom yang berikatan. Ikatan kovalen yang terbentuk dilambangkan dengan garis rangkap 3. Nah, lambangnya bisa kalian lihat langsung dari slide PPT-nya ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh pembentukan molekul N2. Nah, N2 ini terdiri dari 2 atom nitrogen. Yang kita ketahui bahwa nitrogen itu memiliki nomor atom 7, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 2, 5. Nah, dari konfigurasi elektron tadi, maka kita dapatkan pula elektron valensinya, yaitu 5. Nah, karena belum adanya kestabilan untuk mencapai kaidah oktet, karena kaidah oktet itu harus memenuhi 8 elektron. Maka setiap atom N harus saling menyumbangkan 3 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Dan bisa kita lihat di sini struktur Lewisnya. Yang pertama, mereka menyumbangkan elektron, sama-sama menyumbangkan elektron, 1 elektron ya. Nah, kemudian ini masih belum mencapai tingkat oktet atau kaidah oktet, maka mereka sama-sama menyumbangkan lagi 2 elektron. Itu bisa kalian lihat yang di bagian tengahnya. Nah, itu. Atau kalau kalian ingin menghitungnya, bisa kalian lingkari masing-masing atom N-nya. Nah, di sana bisa kalian hitung dari tanda X. X-nya itu ada 2, kemudian lingkaran hitamnya itu ada 2. Jadi 2 tambah 2 4.
Di samping N-nya itu ada 2, 6, dan di atasnya itu ada 1, berarti 7. Masih ada kurang 1 elektron. Nah, maka dia melanjutkan lagi untuk menyumbangkan 1 elektron terakhir itu kan tadi memang harus menyumbangkan 3 elektron. Nah, maka masing-masing N-nya itu menyumbangkan 3 elektron sehingga masing-masing atom itu memiliki elektron 8. Nah, maka struktur Lewis untuk N2-nya itu dapat digambarkan dengan tanda garis rangkap 3. Sehingga molekul N2 dapat dinyatakan sebagai N rangkap 3N. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat senyawa kovalen. Yang pertama, senyawa kovalen sederhana cenderung memiliki titik didih yang rendah, sehingga larutannya bersifat volatil atau mudah menguap, karena tarik-menarik antar molekulnya itu lemah. Senyawa kovalen dapat berwujud padat seperti SiO2, cair seperti H2O, dan gas seperti O2 pada temperatur kamar. Yang kedua yaitu melarut dalam pelarut nonpolar, seperti benzena, dan beberapa di antaranya dapat larut dalam pelarut polar. Yang ketiga, senyawa kovalen umumnya merupakan penghantar listrik dan panas yang kurang baik. Nah, kemudian ini merupakan penjelasan terakhir dari saya, yaitu tentang teori ikatan kimia berdasarkan teori Bohr. Yang pertama ada ikatan ionik. Untuk mengetahui ikatan kimia dengan lebih dalam, maka atom harus dikenal dengan lebih dalam pula. Dari awal abad 20, pemahaman ilmuwan tentang struktur atom bertambah mendalam, dan hal ini mempercepat perkembangan teori ikatan kimia. Kimiawan Jerman Albrecht Kossel 1853 sampai 1927 menganggap kestabilan gas mulia disebabkan konfigurasi elektronnya yang penuh, yakni konfigurasi elektron di kulit terluarnya, kulit valensi terisi. Yang kedua yaitu ikatan kovalen. Sekitar tahun 1916, dua kimiawan Amerika, Gilbert Nelson Lewis 1875 sampai 1946 dan Irving Langmuir 1881 sampai 1957 secara independen menjelaskan apa yang tidak terjelaskan oleh teori-teori tersebut dengan memformulasinya untuk molekul dan pola. Titik krusial teori mereka adalah penggunaan bersama elektron oleh dua atom sebagai cara untuk mendapatkan kulit selular yang disebut bersama pasir elektron oleh dua atom atau ikatan kovalen, ya, konsep dari waktu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video dari kami dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun pengucapan. Sekian presentasi dari kami. Semoga video tadi memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya untuk materi ikatan ion dan ikatan kovalen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.